Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian, selamat malam. Kembali kita lanjutkan online Bible Study kita. Kita memasuki seri perjanjian baru, Kitab Matius. Malam ini adalah sesi ketiga, yaitu pencobaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Dan ini ada banyak hikmat yang akan kita dapatkan. Tapi sebelum itu kita tundukkan kepala lebih dahulu. Mari saudara, kita berdoa dulu. Bapa di surga, terima kasih untuk malam hari ini. Kami percaya setiap kami bertemu, setiap kami merenungkan firman kebenaran, selalu ada berkat-berkat Tuhan yang selalu baru dan yang mengubahkan kami. Terima kasih Engkau berkati program ini, Engkau berkati mulut hamba-Mu ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, malam ini kita memasuki sesi ketiga Kitab Matius. Ya, Yesus dicobai iblis temanya. Oke, kita lanjutkan. Jadi begini Bapak Ibu Saudara. Malam ini kita akan memasuki pembacaan dua pasal. Pasal 3 dan pasal 4. Karena pertemuan yang lalu kita sudah selesaikan pasal 1 dan pasal 2. Nah, malam ini pasal 3 dan pasal 4 Kitab Matius. Oke, Matius pasal 3. Matius pasal 3 akan menjelaskan tentang adanya Yohanes Pembaptis dan tentang pembaptisan Yesus sendiri. Ya, nah, jadi tokoh yang namanya Yohanes Pembaptis dan peristiwa pembaptisan Yesus ini yang menjadi pokok utama di pasal ini. Sekaligus menjembatani antara perjanjian lama dan perjanjian baru bahwa Mesias yang ditunggu-tunggu, yang dijanjikan itu akhirnya lahir. Dan dalam hal ini Matius skip itu apa ya? Melewatkan 30 tahun kehidupan Yesus, tidak dibahas. Yang dibahas adalah ketika Yesus sudah berumur 30 tahun. Jadi makanya ada yang berkata dari 12 tahun sampai 30 tahun tidak ditulis di Alkitab. Memang tidak, karena itu seperti anak Yahudi pada umumnya. Belajar Taurat sampai umurnya genap 30 baru melayani. Karena usia 30 adalah usia di mana seseorang menjadi imam, boleh mengajar, boleh melayani. Gitu ya. Jadi bukannya 12 sampai 30 Yesus pergi ke India, terus apa lagi ya? Yang enggak gitu ceritanya aneh-aneh. Enggak ada itu, saudara. Ya. Jadi pelayanan Tuhan Yesus ditandai dengan dua peristiwa, yaitu dimulai dengan baptisan, setelah itu masuk kepada pencobaan. Yesus dicobai oleh iblis, saudara. Oke, kita lanjutkan. Ya. Jadi Yohanes Pembaptis itu suara yang memanggil-manggil di berseru-seru di padang gurun. Kita sudah tahu hal itu ya. Coba kita baca Matius pasal 3 ayat 1. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Jadi Yohanes Pembaptis menyerukan pertobatan. Sebab apa? Sebab kerajaan surga sudah dekat. Perhatikan baik-baik. Istilah yang dipakai oleh oleh Matius adalah kerajaan surga, bukan kerajaan Allah. Kenapa? Karena seperti sudah kita bahas di sesi yang lalu, kitab Matius ditujukan kepada orang-orang Yahudi, orang-orang percaya Yahudi. Jadi menghindari kata Allah karena begitu menghormati nama Allah. Dipakai surga. Tapi maksudnya kerajaan surga itu sama dengan kerajaan Allah, sama saja, ya. Oke, inilah panggilan mendesak untuk mempersiapkan diri bagi kedatangan Sang Mesias. Gitu ya. Jadi ayat 3-nya, sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Jadi Yohanes Pembaptis secara spesifik menggenapi nubuatan Nabi Yesaya, yaitu Yesaya 40 ayat 3. Yaitu ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Yaitu nubuatan oleh Nabi Yesaya. Yesaya 40 ayat 3. Ya. Ayat 4-nya, Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit dan makanannya belalang dan madu hutan. Ya.
Ayat 5, maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu, perhatikan baik-baik. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Jadi baptisan Yohanes ini adalah baptisan pertobatan. Ya, pertobatan. Mengaku dosa. Bertobat. Sedangkan baptisan sebelum zamannya Yohanes, itu baptisan proselit namanya. Apa itu? Baptisan orang di luar Yahudi, kalau mau memeluk agama Yahudi, masuk ke kelompok Yahudi harus dibaptis secara proselit, yaitu baptisan selam. Makanya ditemukan banyak kolam-kolam baptisan kan di Israel, berdasarkan arkeologi, itu maksudnya ya. Jadi baptisan Yohanes Pembaptis pasti selam, karena meneruskan tradisi sebelumnya, yaitu baptisan proselit. Jadi tidak pernah ada baptisan percik dan sebagainya, itu tidak pernah ada di sejarah Alkitab ya. Ayat 7. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, perhatikan baik-baik. Orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, ya. Berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak." Waduh, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Dimarahin, saudara, orang Farisi dan orang Saduki ini. Jadi, nah ini nasihatnya firman Tuhan. Jadi, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Sekali lagi, baptisan Yohanes Pembaptis adalah baptisan pertobatan, bukan baptisan proselit saja. Ya. Ayat 9, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Maksudnya gini, saudara. Orang Yahudi ini kan bangga sebagai anak Abraham, umat pilihan. Nah, dijelaskan di situ yang menjadi anak Abraham atau umat pilihan itu bisa siapa saja. Tapi dipakai kata batu di sini, perumpamaan ya. Siapa saja gitu. Nah, jadi jangan kamu bangga hanya karena keturunan Abraham secara genetik. Nah, gitu ya. Nah, ayat 10. Kapak sudah tersedia pada akar pohon dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Perhatikan baik-baik, saudara. Orang yang hidupnya tidak berbuah ditebang dan dibuang ke dalam api. Apa itu buah? Nah, buah pertobatan, saudara. Perbuatan nyata. Itulah buah. Ya. Ayat 11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku. Dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Yohanes Pembaptis tahu bahwa akan ada yang datang yang melebihi dia, jauh melebihi dia. Bahkan Yohanes Pembaptis tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Kalau Yohanes Pembaptis dengan air. Tapi yang akan datang itu, yaitu Mesias, akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Ayat 12. Alat penampi sudah di tangannya, ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Saudara, ayat ini sebenarnya sudah jelas bahwa yang datang itu adalah Sang Juru Selamat atau Mesias yang dijanjikan. Ialah yang akan membaptis orang percaya dengan Roh Kudus dan api. Sedangkan yang tidak percaya akan dibakar dalam api kekal. Itu maksudnya ya. Oke, kita lanjutkan dulu slide-nya. Jadi, gaya hidup Yohanes Pembaptis ini sangat sederhana, saudara. Ya, hidup sederhana. Jadi tidak kaya raya, tidak. Makanya teologi kemakmuran zaman sekarang pasti salah, saudara. Itu malah mamon yang diutamakan. Ya, tadi sudah kita baca buah pertobatan yang penting. Ya, hasilkanlah buah pertobatan.
Kenapa? Karena iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, ini teguran keras tadi ya. Ada kapak yang tidak berbuah ditebang dan dibakar dalam api. Begitu, saudara. Ya, metafora kapak sudah tersedia ini. Ini metafora, saudara. Kiasan. Jadi, melambangkan konsekuensi serius dari ketidaktaatan dan hati yang tidak bertobat. Pasti binasa dalam api kekal. Itu maksudnya ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya, saudara. Jadi, baptisan air ini peristiwa yang sangat luar biasa. Jadi dikatakan ia akan membaptis, Yohanes Pembaptis adalah tanda pertobatan baptisannya. Ya. Jadi baptisan air itu lambang atau sebuah komitmen dari seseorang untuk meninggalkan dosanya, pertobatan, dan memulai hidup yang baru dalam ketaatan penuh kepada Allah. Jadi kalau ada saudara yang sudah dibaptis, diingatkan kembali malam ini bahwa baptisan itu lambang atau sebuah komitmen bahwa kita mau hidup baru, meninggalkan hidup yang berdosa, meninggalkan manusia lama kita dan menjadi manusia yang baru. Itu arti baptisan air. Baptisan roh dan api itu bisa dijelaskan panjang lebar bahwa setelah manusia masuk ke baptisan air, komit untuk bertobat, maka ia akan masuk ke dalam baptisan Roh Kudus. Dan itu bukan ditandai hanya dengan bahasa roh, salah itu. Bahasa roh hanya salah satu tanda. Kepada yang seorang diberikan tanda bahasa roh, kepada yang lain diberikan tanda bernubuat, kepada yang lain diberikan lain-lain setiap orang. Jadi orang yang membuat rumusan kalau dibaptis Roh Kudus pasti bahasa roh, pasti salah itu. Tidak sesuai Alkitab. Heran ya, banyak orang melawan Alkitab loh. Saya heran sekali. Herannya lagi banyak orang tidak percaya bahwa bahasa roh itu ada. Itu juga melawan Alkitab. Tapi yang merumuskan setiap orang harus berbahasa roh itu juga melawan Alkitab. Kita itu harus jujur, saudara. Kalau baca Alkitab itu harus apa adanya. Jangan diputar-putar, dirubah-rubah, dipelintir-pelintir. Ya, kepada yang seorang diberikan karunia bahasa roh, yang lain karunia bernubuat, lain-lain ada banyak karunia. Kok bikin rumusan setiap orang yang apa dibaptis Roh Kudus pasti bahasa roh. Aneh ini orang-orang ini. Udah gitu bahasa rohnya palsu lagi. Diada-adain. Kursus lagi. Aneh. Bahasa roh itu karunia. Bahkan ditegaskan di Alkitab. Alkitab ya. Bahasa roh itu bukan yang paling penting. Bukan yang paling penting. Lebih penting bernubuat daripada bahasa roh. Bernubuat itu maksudnya mengajar dengan kalimat sederhana. Bayangkan kalau saya ngajar saudara pakai bahasa roh. Jadinya apa ini? Makanya Rasul Paulus meskipun ia berbahasa roh, tapi ia tidak menggunakannya di jemaat. Tapi ia menggunakannya di kamar sendiri. Itu yang benar sesuai Alkitab. Jangan sok pinter kayak orang Farisi ahli Taurat. Ya. Ini menandai kedatangan Mesias, saudara. Baptisan ini. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya, kenapa Yesus mesti dibaptis? Karena baptisan itu tanda pertobatan. Sedangkan Tuhan Yesus tidak pernah buat dosa. Kenapa? Kan gitu ya. Nah, Yesus datang kepada Yohanes untuk dibaptis. Meskipun ia sendiri tidak berdosa. Kita baca 1 Yohanes 3 ayat 5. Coba. Ingat ya saudara, kalau kita belajar satu kitab, jangan berhenti di kitab itu. Karena pengertian yang benar, firman yang benar itu didapat dari seluruh ayat Alkitab. Saling melengkapi, saling menjelaskan. 1 Yohanes 3 ayat 5. Coba kita baca. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya, supaya ia menghapus segala dosa, dan di dalam dia tidak ada dosa. Jadi, Tuhan Yesus itu tidak berdosa sama sekali. Kenapa mau dibaptis? Yang pertama, ia menunjukkan kerendahan hati dan keinginannya untuk menggenapkan kehendak Allah. Ayat 15 tuh, saudara. Matius pasal 3 ayat 15.
Yohanes mencegah dia loh, saudara. Akulah yang perlu dibaptis olehmu, ayat 14-nya. Dan engkau yang datang kepadaku, ayat 15-nya jelas. Lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Saudara, jadi Yesus dibaptis bukan karena ada dosa, tapi untuk menggenapkan kehendak Allah. Apa itu maksudnya? Maksudnya, Yesuslah yang menanggung dosa seluruh manusia. Ia tidak perlu bertobat dibaptis, tapi ia melakukannya untuk kita semua. Itu yang pertama. Yang kedua, ia memberi teladan kepada semua orang agar dibaptis, agar bertobat. Sebab kalau tidak, nanti binasa. Itu artinya, ya. Nah, ayat berikutnya, ayat 16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Ayat 17, lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Gitu ya, saudara ya. Jadi, ini peristiwa yang tidak biasa, loh, saudara. Dari surga terdengar suara, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Apa ini maksudnya? Maksudnya ini adalah afirmasi langsung dari surga. Pengakuan langsung. Pengesahan langsung dari surga. Bahwa Yesus adalah anak Bapa di surga. Yang dikasihi dan yang berkenan. Yang benar. Ya. Jadi sekaligus pengumuman terhadap publik, terhadap dunia. Bahwa ini loh Mesias, anak Allah yang maha tinggi. Gitu. Ya. Kan belum pernah terjadi seperti itu. Nah, makanya ketika Yohanes merasa tidak layak, Yesus menjawab, biarlah hal itu terjadi. Karena demikianlah sepatutnya kita mengenapkan seluruh kehendak Allah. Itulah ketaatan yang sempurna. Itulah sebabnya Tuhan Yesus menggenapi hukum Taurat. Ya, bukan bukan merusak, menggenapi. Ya, menggenapi itu apa? Menggenapi itu menyelesaikan hukum Taurat. Selesai, lengkap, genap sudah. Setelah itu tidak berlaku lagi setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib. Efesus 2 ayat 15 dibaca berulang kali. Banyak orang bandel, dikasih ayat, ditolak. Kau tuh siapa menolak ayat Alkitab? Ya. Terus dari langit terbuka, makanya di situ kelihatan jelas bahwa ada yang seperti burung merpati, Roh Allah, saudara. Roh Kudus. Ya. Nah, terus ada suara dari surga, suara Bapa di surga. Gitu ya, saudara ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi apa pentingnya baptisan Tuhan Yesus ini? Kalau kita bisa simpulkan sekarang. Yang pertama adalah penggenapan nubuat, saudara. Jadi menyelesaikan nubuatan perjanjian lama akan kedatangan Mesias. Dan menunjukkan bahwa Yesus sebagai pribadi yang dinubuatkan oleh Yohanes Pembaptis. Identifikasi manusia berdosa, bahwa manusia itu berdosa harus bertobat. Nah, Tuhan Yesus dengan kerendahan hati melakukan kehendak Allah. Itu pentingnya ya. Yang ketiga, penegasan dari surga bahwa Yesus adalah anak yang dikasihi, bahwa Yesus adalah Mesias. Roh Kudus turun menandakan pengurapan ilahi atas Tuhan Yesus. Inilah awal pelayanan publik Tuhan Yesus, yaitu ketika usianya 30. Ya. Baptisan ini menunjukkan dimulainya pelayanan secara publik, secara terbuka Tuhan Yesus. Gitu ya. Nah, jadi yang terakhir mempersiapkan Yesus untuk menghadapi pencobaan di padang gurun dan misinya. Itu, saudara. Itu pentingnya baptisan Tuhan Yesus. Nah, yang paling istimewa, perhatikan baik-baik. Ketika baptisan Yesus itu terjadi, ada 3 pribadi yang tampil di situ. Ada 3 pribadi, saudara. Yang pertama Allah Bapa, yaitu suara dari surga. Yang kedua Roh Kudus, yang seperti burung merpati tampil, Roh Allah itu. Dan Yesus sendiri yang sedang dibaptis. Ada 3 pribadi, saudara. Peristiwa ini
dicatat di Matius 3 ayat 13 sampai 17, di Markus 1 9 sampai 11, di Lukas 3 21 sampai 22, dan di Yohanes sebagian. Yohanes 1 ayat 29 sampai 34. Itulah sebabnya Injil Matius, Markus, Lukas disebut Injil sinoptik, karena berisi kisah yang hampir sama. Sedangkan Yohanes hanya menyinggung sedikit sekali. Nanti dibaca ya, Bapak Ibu ya, supaya lebih lengkap. Kemudian di Matius 28 ayat 19 sampai 20, coba kita baca. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, jadi jadikan semua bangsa muridku, artinya apa? Injil ini untuk semua bangsa, bukan hanya Israel. Dan baptisan mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sama dengan ketika Yesus dibaptis, muncul tiga pribadi. Untuk itulah baptisan yang dimaksud. Ya. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Ayat 20-nya perhatikan. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman, saudara. Ini luar biasa, saudara. Kalau kita mengerti hal ini, waduh, kita sangat bersyukur. Sayang banyak orang membaca Alkitab buru-buru dan tidak mengerti akhirnya. Oke, kita lanjutkan. Ya, saudara, berikutnya adalah Matius pasal 4 ya. Tadi kan kita selesaikan pasal 3, sekarang pasal 4. Pasal 4 ini kita baca dulu deh ya. Kita baca dulu Matius pasal 4, saudara, supaya pembahasan ini dimengerti dengan cepat dan jelas. Matius pasal 4. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Saudara ingat nggak? Yesus kan puasa 40 hari. Elia juga 40 hari. Musa juga 40 hari. Makanya 3 tahun kemudian, Yesus bertemu dengan Elia dan Musa di gunung itu, transfigurasi. Di situ terjadi kemudian, 3 tahun kemudian ya. Nah, ayat 2. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Nah, di sini menarik nih. Lalu datanglah si pencoba itu, iblis maksudnya ya, dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Iblis mencobai karena Yesus sedang lapar. Tetapi Yesus berkata, ada tertulis. Bapak Ibu, Saudara perhatikan baik-baik. Kalau ada kalimat ada tertulis, artinya menurut kitab suci. Itu, ada tertulis. Kitab suci yang mana? Ketika itu perjanjian baru belum ditulis. Jadi maksudnya ada kitab suci adalah Tanakh atau perjanjian lama. Yaitu Taurat dan kitab para nabi. Ya, oke. Nah, eh, dijawab oleh Tuhan Yesus, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Si iblis mencoba membelokkan kebenaran. Tetapi Tuhan Yesus selalu menjawab pakai kitab suci. Perhatikan baik-baik. Jawabannya selalu dari kitab suci. Ya. Ayat 5. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, pencobaan yang kedua. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis. Nah ini, iblis pakai kitab suci kali ini. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau dengan di atas tangannya. Supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Iblis pakai kitab suci, tapi dengan maksud lain. Ya, konteksnya lain. Ayat 7 Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis. Dijawab lagi pakai kitab suci.
Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allah. Ini luar biasa loh. Ayat 8, pencobaan ketiga. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Tuhan Yesus memakai lagi kitab suci, sebab ada tertulis. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Saudara, peperangan rohani yang sebenarnya itu ini. Ya, perang kebenaran berdasarkan kitab suci. Bukan perang keliling, kecerot-kecerot minyak, ngusir setan di perempatan lampu merah. Ngapain itu? Setan ada di mana-mana, terutama di pikiran manusia yang tidak benar itu. Itu yang harus diusir. Untuk apa mengusir setan di perempatan jalan? Setannya pindah dari perempatan satu ke perempatan lain. Mau kau kejar terus. Kejar-kejaran terus. Makanya kalau orang nggak pakai kitab suci itu begitu. Nggak tahu kebenaran. Sudah diajarin kalau lawan setan itu sebab ada tertulis. Itu yang benar. Makanya kita semua sangat penting untuk mengerti firman kebenaran. Firman Tuhan, kitab suci. Online Bible Study. Atau belajar sendiri juga boleh kalau bisa. Itu paling penting untuk melawan iblis. Firman Tuhan atau Injil itu pedang roh. Ya, hari ini nggak penting. Ayat Alkitab dirubah-rubah. Kau mau akan kaya. Ngaco ya. Orang nggak takut Tuhan nih. Banyak manusia itu mulutnya dipakai setan sebenarnya. Ya, kitab suci dirubah-rubah. Aneh banget ya. Ya. Nah, pasal 4, saudara. Jadi, Yesus menghadapi pencobaan. Tadi sudah kita baca ya. Itulah yang mengawali misi pelayanannya. Peristiwa ini dicatat juga di Lukas dan Markus. Injil sinoptik. Ingat ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, ini ringkasannya pencobaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Yang pertama, tadi sudah kita baca ya, karena lapar, maka Yesus dicobai. Rubah aja batu menjadi roti gitu. Jadi, eh, itu dicatat di Matius 4 ayat 3. Itu idenya iblis sendiri tuh. Itu idenya iblis. Tapi jawaban Tuhan Yesus pakai Alkitab. Diambil dari Ulangan 8 ayat 3. Ya. Yang kedua, pencobaan supaya Yesus menceburkan dirinya, menjatuhkan diri dari hubungan bait Allah. Sebab ada firman Tuhan di Mazmur 91 ayat 11 sampai 12. Nah, ini dipakai oleh iblis untuk mencoba Yesus. Iblis pun pakai ayat Alkitab loh, saudara. Tapi untuk mencobai. Ya. Dijawab oleh Tuhan Yesus dari Ulangan 6 ayat 16. Kemudian yang ketiga, iblis mencoba menawarkan dunia ini. Semua yang ada di dunia ini. Daya tariknya semua. Asal menyembah dia. Nah, ini idenya iblis lagi nih. Udah nggak pakai firman lagi. Tapi dijawab oleh Tuhan Yesus pakai kitab suci lagi. Ulangan 6 ayat 13. Ya, nanti dibaca, saudara. Saudara bisa apa, periksa sendiri ya. Oke, berikutnya. Jadi Tuhan Yesus itu 40 hari berpuasa sehingga lapar. Makanya iblis mencobai. Ya, 3 kali iblis mencobai. Nah, terakhirnya kemenangan yang didapat oleh Tuhan Yesus karena menggunakan firman Tuhan. Ia mengalahkan setiap pencobaan memakai firman Tuhan. Itulah yang menjadi teladan bagi kita. Makanya setiap kita dalam segala hal harus berdasarkan firman Tuhan. Jangan berdasarkan pikiranmu sendiri. Ya, firman Tuhan nggak mau belajar. Tiap datang ngomongnya persepuluhan buah sulung. Duit melulu yang diomongin. Nggak takut Tuhan ini. Firman Tuhan itu yang harus dimiliki oleh seluruh jemaat Tuhan. Pedang roh itu untuk melawan iblis. Banyak orang mengerti aja masih kalah sama iblis. Pikirannya kotor, hatinya penuh kepahitan, benci sama sesamanya. Padahal mengerti firman.
Itu aja apalagi tidak mengerti, ya. Makanya firman Tuhan sudah ngancam loh padahal. Lebih baik batu kilangan diikat di lehermu dan kau dibuang ke laut daripada menyesatkan domba-domba Allah. Saudara, saudara yang jemaat semua, jangan saudara sesat, nanti saudara binasa. Makanya jangan mendengarkan sembarangan khotbah. Diperiksa baik-baik apakah sesuai Alkitab atau tidak. Kalau tidak sesuai, nggak usah datang. Merusak cara berpikir seseorang. Mindsetnya jadi sesat nanti. Ya, oke kita lanjutkan. Jadi pelajaran yang kita dapat dari peristiwa ini, pencobaan yang dialami Tuhan Yesus adalah Yesus selalu menanggapinya dengan firman Tuhan. Dalam hal ini kitab Ulangan, tadi sudah kita lihat ya. Itu menunjukkan ketundukan total kepada kehendak Bapa. Hari ini kalau kita hidup, mengambil setiap keputusan dalam hidup kita, bagaimana kita bersikap, berbuat, harusnya berdasarkan kehendak Tuhan, firman Tuhan. Bukan berdasarkan pikiran sendiri atau berdasarkan moral umum. Harus berdasarkan Tuhan. Maka kemenangan ada di pihak kita. Ya, oke kita lanjutkan. Ya, perhatikan baik-baik. Iblis itu selalu memanipulasi kebenaran. Makanya orang yang sembarangan bicara, apalagi yang fitnah, apalagi yang nambah-nambahin, apalagi yang tidak sesuai fakta, itu namanya manipulasi. Itulah yang membuat dunia ini kacau, saudara. Berani mengatakan sesuatu yang salah untuk memfitnah seseorang. Ini bahaya loh, mulut ini bahaya. Ya, mulut iblis itu selalu memanipulasi. Kita tidak boleh memanipulasi pakai mulut kita ini. Nanti seperti iblis. Iblis mengutip Mazmur bahkan secara manipulatif. Yesus menanggapi dengan konteks yang benar dari firman. Begitu cara mengalahkan iblis. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, tiga pencobaan tadi kan tentang keinginan daging, keangkuhan hidup, keinginan mata. Ditawarin seluruh dunia akhirnya. Kita sama hari ini manusia juga mengalami sama keinginan daging, makan, minum, ya kan? Seks, apalagi sombong, kesombongan, harta benda yang tak terbatas, seluruh dunia ingin dimiliki, ingin berkuasa, ya, ingin merajalela kayak orang seperti orang gila gitu. Manusia kalau sudah gila dunia itu gila beneran, saudara. Lama-lama keras hatinya, nggak bisa diselamatkan lagi. Makanya sebelum keras, mari kita bertobat. Ya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian Yesus memulai pelayanannya. Nah, nanti saudara bisa baca di Matius pasal 4, mulai ayat 12 sekarang kita lanjutkan ya. Coba kita baca dulu ya, saudara. Matius pasal 4 ayat 12. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau di daerah Sebulon dan Naftali. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Nah, ini jelas lagi nih. Supaya genaplah nubuatan oleh Nabi Yesaya. Ya. Apa itu? Ayat 15-nya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Itu saudara. Ya. Nah, jadi Yohanes Pembaptis ditangkap. Berikutnya Tuhan Yesus mulai merekrut para muridnya, saudara. Ya, itu. Oke, saya share dulu slide-nya lagi ya. Ya. Jadi Yohanes ditangkap. Ini menandai titik balik sehingga Yesus maju dalam pelayanan.
Tadinya Yohanes Pembaptis itu terkenal, saudara. Tapi akhirnya ia ditangkap, memang Yesus yang harus maju. Nah, khotbah pertama Yesus pergi ke Galilea yang mulai memberitakan Injil. Pesan pertamanya jelas. Bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Makanya orang-orang yang di kegelapan mereka sudah melihat terang yang besar sesuai nubuatan itu. Ya. Nah, kemudian Yesus mulai mengambil murid. Simon Petrus, Andreas, Yakobus dan Yohanes, sehingga mereka tadinya penjala ikan menjadi penjala manusia. Nanti dibaca ayatnya ya, saudara ya. Matius pasal 4. Tiga pilar pelayanan Yesus. Yang pertama mengajar. Yesus mengajar, yang mengajar orang banyak, menjelaskan firman Allah yang benar. Kemudian memberitakan kerajaan surga yang kedua. Bahwa berita tentang pertobatan, sukacita, adanya kerajaan surga. Yang ketiga dengan menyembuhkan segala penyakit, juga segala kelemahan, untuk menunjukkan bahwa ia utusan dari surga yang dimaksud, yaitu Mesias. Ya, oke, kita lanjutkan. Ya, jadi hadapi pencobaan. Setiap kita akan menghadapi pencobaan. Ada banyak orang cerita sama saya bahwa ketika ia dibaptis, setelah itu ia masuk ke pencobaan. Ya, tapi ingat, kalau mau menang harus seperti Tuhan Yesus, pakai firman. Nah, makanya setelah itu bertobat dan percaya lalu melayani Tuhan. Mengikut Tuhan dengan meninggalkan segalanya menjadi penjala manusia. Gitu ya saudara ya. Nah, jadi kita bisa mendapatkan banyak sekali hikmat dalam dua pasal kitab Matius ini. Bahwa pelayanan itu dimulai ketika seseorang dibaptis seperti Tuhan Yesus, bertobat dari dosanya, barulah melayani. Ketika baru melayani, akan ada banyak pencobaan. Pasti saudara. Makanya ketika kita mau benar, serangan banyak sekali. Sangat banyak. Kita nggak salah, diserang kiri kanan. Dibenci sama teman-teman kita sendiri. Difitnah begini begitu. Waduh, dikatain sombong dan sebagainya dan sebagainya. Tapi memang begitu. Seseorang yang baru bertobat atau mau maju lagi imannya, itu dicobai. Dan itu sekaligus membuktikan bahwa teologi kemakmuran pasti salah juga. Sepanjang hidup kita ini, kita harus pikul salib. Kita harus jadi alat di tangan Tuhan. Itu yang benar. Ya. Oke, baik. Kita sudah menyelesaikan dua pasal. Jadi Bapak Ibu Saudara boleh raise hand untuk kalau bertanya atau mau diskusi boleh. Silakan Saudara. Saya buka dulu tombolnya ya. Baik, silakan. Ya, Yang pertama Pak Adria Supit ya. ya. Saya mau tanya apa kepada Pak Wiknya, apakah pernah dengar itu istilah dari Awad Tausar yang mengatakan iblis itu adalah teolog yang jauh lebih handal dari kita, tapi dia tetaplah iblis. Nah, kenapa kok iblis itu disebut sebagai teolog? Padahal kan kita tahu kan, teolog itu adalah orang-orang yang berperan dalam eh, pembelajaran tentang firman Tuhan. Tapi kok kenapa iblis itu disebut teolog yang jauh lebih handal dibanding kita gitu? Saya bingung. Kok dia bisa tahu ayat Alkitab itu dari mana? Padahal kan iblis. Oke, baik. Teolog, teologi. Teologi itu adalah ilmu tentang Tuhan. Teolog adalah orang yang belajar ilmu tentang Tuhan. Ilmunya, informasinya, pengetahuannya. Nah, makanya iblis mengerti Alkitab nggak? Sangat mengerti. Kenapa? Kan iblis tidak pernah mati dari dulu, Pak. Ketika Alkitab ditulis, ia tahu isinya juga. Makanya ia bisa mengutip kitab Mazmur kan? Iblis tahu. Tapi ia menggunakan ayat Alkitab untuk menjatuhkan manusia. Gitu. Tahu. Perhatikan baik-baik waktu di Eden. Iblis mencobai Hawa pakai apa? Pakai ayat. Cuma dipelintir. Dipancing dulu Hawa. Bukankah Tuhan berkata, semua buah boleh kamu makan? Dipancing, Hawanya terpancing. Wah, yang itu tidak boleh. Lalu iblis putar-putar balik terus kebenaran itu. Ya teolog, tapi saya nggak mau bilang handal. Ya teolog yang tahu isi kitab suci. Tapi
ia jahat, menggunakannya untuk kepentingannya sendiri, untuk menjatuhkan manusia. Hari ini sama para hamba Tuhan yang memakai kitab suci untuk kepentingannya sendiri. Itu sama dengan menjatuhkan manusia ke dalam dosa loh. Itu dipakai iblis. Begitu penjelasannya. Jelas nggak ya? Jelas Oke, Tuhan berkati. Eh berikutnya Pak Budi ya, silakan Pak. Selamat malam, Pak Witnyo. Selamat malam. Ya, pertanyaan yang pertama adalah ketika Tuhan Yesus setelah dibaptis itu kan ada suara dari langit ya, Betul. Allah Bapa itu. Nah, apakah suara yang dari langit itu didengar oleh semua orang yang hadir pada waktu itu? Baik. Wah, ya. Itu Kalau itu jawabannya didengar Pak. oh didengar. Tapi Didengar. kalau Itu didengar, padahal di situ kan ada ahli Taurat dan Farisi, mengapa kok dia tidak mengakui? Nah, ini yang yang apa menurut saya aneh ya. Itu ya. itu yang pertama itu. Oke, saya jawab dulu Pak. Oh ya, ya. Manusia memang aneh Pak. Hari ini Alkitab sudah ada, nggak percaya juga? Ayo bagaimana? Oh Iya kan? ya, Nah, memang setuju. aneh. Yesus bangkit nggak percaya juga loh. Terus gimana dong maunya? Iya, Oke, iya. Itu yang kedua ini Pak. Pada waktu itu kan Yohanes Pembaptis juga ada di situ pernyataan itu kan. ya, Nah, artinya di ayat sebelumnya tadi di Matius 3 kan dia tahu bahwa aku nggak layak untuk membaptiskan kamu. Dia ya, tahu kan itu. ya. Tapi mengapa di saat dia di penjara masih tetap mau menanyakan apakah dia itu Mesias? Nah, ini Nah, yang ya ini itu yang kedua, Pak. ini penyebabnya gini Pak. Hari itu semua orang punya pengertian bahwa Mesias itu nanti akan mengusir penjajah Roma, lalu akan mendirikan bait Allah yang ketiga, akan berdiri di situ, memerintah sebagai raja. Pengertiannya begitu. Makanya setiap ketika ditangkap, Yohanes bertanya-tanya, bener nggak sih? Gitu. Nah, itu sebabnya. Bahkan para murid nggak pernah mengerti Pak Mesias seperti apa. Sampai Tuhan Yesus naik ke surga baru dijelaskan. Udahlah kamu menginjil dulu ke seluruh dunia, jadikan semua bangsa muridku. Gitu. Nggak ngerti-ngerti itu. Berarti suara yang dari langit itu Yohanes Pembaptis pun nggak ngerti ya maksudnya. Eh, mengerti maksudnya, tapi ya mengerti doang Pak. Itu Oh, sama dengan gini loh Pak. Ketika bangsa Israel menyeberangi laut yang terbelah, luar biasa nggak pasti? Pasti. Tapi kenapa nggak lama setelah itu bersungut-sungut lagi? Kan aneh juga oh, ya. iya, Tegar iya, tengkuk itu susah Pak. iya, 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 Mm-mm. iya, Makanya Tuhan Yesus berkata begini akhirnya. Berbahagialah orang yang yang percaya meskipun tidak melihat. Karena melihat nggak percaya juga. iya, iya. Baik. Yang Ya, ketiga, Pak, oke. mengapa Tuhan Yesus itu memakai kalimat bahwa kerajaan surga itu sudah dekat? Ya, Mengapa tidak memakai kalimat bahwa kerajaan surga sudah datang? Karena kan dia sendiri ya, merujuk dia sendiri. Mengapa oke. memakai Ya, kalimat suatu ekspresi di ayat Alkitab itu memakai gaya bahasa macam-macam. Ya, ada personifikasi, ada hiperbola, ada satir dan sebagainya dan sebagainya. Jadi ketika kerajaan Allah sudah dekat, itu kerajaan Allah itu bisa juga pelayanan Tuhan Yesus bisa juga diartikan itu luas, ya. Tapi di ayat-ayat yang lain dikatakan di Alkitab kerajaan Allah sudah datang. Ada juga, Pak. Sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang. Nah, makanya itu cuma kalimat aja sebenarnya ya. Intinya kita tahu Tuhan Yesus sudah datang. Oh, iya, iya. Ya. Baik, terima kasih Pak Wigno. Oke, Tuhan berkati. Salam berkati ya, sama-sama. Ya. Oke, berikutnya Ibu Eni, silakan. Ya, malam Pak. Malam. Pak mau nanya di Matius 4, Pak. Ya, Matius 4 kan Tuhan Yesus 3 kali dicobai ya, Pak. ya. Jawaban Tuhan Yesus 3 kali, kalau yang pertama dan yang kedua, itu sifatnya kan seperti memberitahukan aja nih, Pak. Ya kan? Ya, Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, ya, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. ya, Yang kedua, Tuhan Yesus jawab, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. ya. Nah, pertanyaan saya yang ketiga nih, Pak.
Ya. Yang ketiga terkesan di sini bahwa kok Yesus memberikan apa ya, semacam ajakan Yesus untuk iblis itu mestinya dia bilang begini kan nih Pak ya, "Enyahlah kau iblis ya kan, sebab Ya. ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Ya. Pertanyaan saya, emang ada kemungkinan iblis itu bisa berbalik menyembah Tuhan Allah gitu loh Pak. Sementara Oh, di oke, Yohanes baik. 10 ayat 10 kan Pak, iblis itu dasarnya udah kekal kan Pak sebagai pencuri, pembunuh dan pembinasa. Gimana tuh Pak? Oke, saya mengerti maksudnya. Ini harus teliti Bu kalau baca. Begini, Tuhan Yesus mengusir iblis. Nyala iblis. Sebab ada tertulis, sebab menurut Alkitab, menurut kitab suci, engkau di sini bukan iblis, Bu. Oh, Ini menurut kitab suci. Kepada siapa? Kepada umat Tuhan. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Nah, aku pikir engkaunya tuh iblis gitu loh bukan. Pak. Bukan. Ini tertulis di Alkitab seperti itu. Tapi bukan ditujukan ke iblis. Nah, Oh, ketika Tuhan Yesus disuruh menyembah, Tuhan pakai ayat ini. Nggak bisa kita disuruh menyembah langsung Allah. Bukan yang lain. Gitu. jadi kesimpulannya memang kalau iblis udah kekal ya Pak ya, nggak mungkin Kekal. ya kan Pak. Udah, Dia udah udah final. emang udah dulu, sekarang dan selamanya final ya Ya, Pak ya. udah final. Betul. Oke. Thank you Pak Vignyo. Oke, Bang Kati. Berikutnya Pak Flakos, silakan Pak. Selamat malam Pak Pendeta. Selamat malam. Minta maaf tidak off cam dulu Pak. Ya, boleh, silakan. Baik Pak Pendeta, ini saya mau tanya saja mengenai baptisan Yesus itu. Ya, Kita tahu bahwa ya Yesus datang berarti dia dalam wujud fisik sebagai manusia biasa, tetapi keilahiannya itu tidak hilang. Ya, dia sebagai Mesias juru selamat. Pak, yang menjadi pertanyaan saya, sebentar, saya koreksi. Ia datang mengosongkan diri sebagai manusia. Artinya, meskipun ia adalah anak Allah yang maha tinggi, ia diperlakukan sama sebagai manusia. Di ayat yang lain berkata, meskipun ia adalah anak, ia belajar taat. Ya, ia belajar, Pak. Bukan menggunakan keilahiannya, ia mengosongkan diri. Ia tidak menggunakan keilahiannya. kalaupun dia menggunakan keilahiannya, berarti nanti semua yang dinubuatkan oleh kitab-kitab itu tidak bisa digenapi ya Pak? Iya, betul. Karena juru selamat harus seorang manusia yang tidak berdosa. Makanya harus mengosongkan diri. Filipi 2 ayat 5 kan jelas tuh, mengosongkan diri. Ya. Kalau tadi dibaptis itu berarti apa, kita dibersihkan ya, artinya tuh apa, bersihkan dari dosa perbuatan kita yang Bukan. Dibaptis itu tanda pertobatan. Bahwa seseorang yang masuk ke dalam air bersedia untuk bertobat meninggalkan dosanya. Menenggelamkan diri dalam pertobatan. Mati manusia lamanya. Sehingga waktu keluar dengan lambang bahwa ia jadi manusia baru. Bertobat. Gitu. Pak, kalau yang terjadi saat ini, sekarang ini kita lihat itu banyak orang-orang yang mungkin dari awal sejak mereka kecil mereka sudah dibaptis, tetapi mungkin mereka berbuat dosa terus kemudian hari mereka istilahnya macam bertobat dan pindah gereja begitu, mereka dibaptis kembali. Apakah itu melanggar aturan atau bagaimana Pak? Maaf, suaranya nggak jelas. Maksudnya kalau ada orang-orang yang dibaptis berulang kali begitu Pak, 1, 2 kali, 3 kali, ya. apakah tidak ini ya penjelasannya Pak? Yang penting bukan berapa kali dibaptisnya. Yang penting posisi saat ini, hari ini, saat ini. Ia benar-benar bertobat atau tidak. Masa lalunya mau dibaptis berapa kali, dosanya seperti apa, itu nggak penting. Yang penting sekarang ini bertobat atau tidak. Itu aja, Pak. Oke. Ada lagi Pak, satu lagi. Ya. Terkait dengan tenturan Roh Kudus Pak. Ya. Apa namanya? Apakah Roh Kudus itu bagian dari karunia-karunia roh yang diberikan oleh Tuhan kepada kita? Apa perbedaan antara Roh Kudus dengan karunia-karunia roh? Menurut 1 Korintus. Oke.
Roh Kudus itu adalah pribadi, Pak. Roh Allah, pribadi. Sedangkan karunia-karunia itu justru Roh Kudus yang memberikan karunia itu. Misalnya, Gitu. karunia penubuat. Roh Kudus yang memberikan karunia penubuat. Gitu. Oh iya, baik, baik, baik. Terus terakhir Pak di Matius 28 Ya, ayat 19 sampai 20 yang tadi Bapak sampaikan ya, itu merupakan amanat agung dari Tuhan Yesus ya. betul. Amanat agung ya. Betul, Pak. Ya. Baik, itu saja Bapak Pendeta. Terima Oke. kasih. Ya, Tuhan berkati, Pak. Berikutnya Pak Epenius. Silakan, Pak Epenius. Halo, selamat malam, Pak Dosen. Selamat malam. Ya, saya tidak kasih tampilkan video karena jaringan di Papua. Oh, ya, ya. Eh, yang pertama, orang yang kita baptis itu komitmen dia sendiri atau orang lain yang suruh dia baptis? Oke, baik. Jadi, baptisan itu bisa karena macam-macam memang. Kalau anak kecil disuruh orang tuanya. Ada lagi yang karena mau nikah, maka ikut baptisan. Sebenarnya apapun awalnya, tidak menjadi masalah. Tapi setelah dibaptis, dia harus benar-benar komit untuk bertobat. Untuk menjadi murid Tuhan Yesus. Untuk hidup kudus, hidup suci. Gitu. Jadi awalnya, oh disuruh orang tua, ada yang begini, oh nggak penting. Yang penting setelah terjun, dibaptis, nah harus komit. Gitu, Pak. Yang kedua, Ya, Pak Dosen, yang kedua. yang kedua boleh. Baik ya, saya Ya, bantu. ya, ya. Gimana? Orang yang mau kita baptis, yang sudah percaya Tuhan Yesus, apa yang belum percaya Tuhan Yesus? Oh ya, tentu saja baptisan itu kan pertobatan. Pertobatan itu yang belum percaya. Nah, masalahnya adalah ketika orang sudah jadi Kristen, belum tentu ya percaya. KTP-nya saja yang Kristen. Ya kan? Orang ke gereja terus tapi belum dibaptis. Ya, setelah itu boleh baptis. Gitu aja nggak apa-apa. Karena itu perintah Tuhan kan, baptisan mereka. Gitu. Begitu ya, Pak Epenius ya. Oke, baik. Yang ketiga lagi, Ya, baptisan air, Roh Kudus, dan api. Mana yang ya. lebih penting? Semua baptisan penting, Pak. Jadi Ya. ketika seseorang mengikuti baptisan air, setelah itu ia masuk ke dalam baptisan Roh Kudus. Harus hidup kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, meninggalkan manusia lamanya itu tenggelam dalam pimpinan Roh Kudus, itu namanya baptisan Roh Kudus. Nah, baptisan api maksudnya dia akan mulai merasakan beban penderitaan yang ditaruh dalam dirinya, yaitu salib yang harus dipikul. Nah, itu baptisan api itu maksudnya. Begitu, Pak. Bentar lagi. Ya. Setelah baptis, orang yang kita baptis ini besoknya kembali ke semula itu bagaimana? Nah, artinya ia murtad lagi. Kalau ia murtad lagi, ia tidak selamat. Kecuali ia bertobat lagi. Oke, baik. Ya, oke. Tuhan berkati, Pak Epenius. Sama-sama, Pak Dosen. Ya, oke, mari. Berikutnya, Pak Kris, silakan Pak Kris. Shalom malam Pak. Halo, Izin malam. off-cam. Ya, Ini kita barusan beberapa pertemuan masuk perjanjian baru. Ini di dua pasal yang dibahas malam ini saja sebetulnya kan ada beberapa poin yang mementahkan doktrin tentang Tritunggal sebetulnya Pak. Waktu baptisan peristiwanya itu dipaparkan waktu Tuhan Yesus dicobai sama iblis. Kalau pakai doktrin Tritunggal kan seperti sandiwara itu Pak. Berarti waktu pencobaan di padang gurun itu. Pak Wiknya paham maksud saya ya. belum. Jadi yang pakai doktrin Tritunggal kalau Allah itu satu hakikat tiga pribadi kalau tidak salah. Ya, Itu betul. terus nanti menjelaskannya waktu Tuhan Yesus dibaptis ada Roh Kudus yang muncul, terus ada suara dari surga, inilah anakku yang kukasih kepadanya aku berkenan, itu kan seperti sandiwara Pak. Berarti
berkenan kepada dirinya sendiri. Kalau maksudnya ini doktrin Tritunggal, Pak. Saya Pak pikir Wiknya paham? Tritunggal nggak gitu juga, Pak. Artinya Ya, bukan satu pribadi, memang tiga pribadi tetap. Tapi ketiganya satu hakikat kan begitu mereka bilang kan. Nah, ya, ya, makanya saya nggak akan terjun ke dalam tafsir-tafsir itu. Nanti debat nggak ada selesainya. Tapi kalau kita tunjukkan Alkitab apa adanya, ketika itu langit terbuka ada Allah Bapa suaranya. Terus ada Roh ya, Kudus. Terus ada Tuhan Yesus lagi dibaptis. Ya udah begitu aja potretnya itu. Nanti Tuhan Yesus ya, naik ke surga ya tetap tiga pribadi begitu. Cuman karena satu hakikat dan sebagainya ya terserahlah tafsirnya itu. Tapi yang benar sesuai Alkitab saja. Ya. ya. Karena waktu eh, Yohanes Pembaptis bilang, mestinya aku yang kau baptis. Tuhan Yesus bilang, kita mesti apa lakukan ini untuk supaya kehendak Bapa dilakukan kan itu, Pak. Ya, betul, betul. Nah, makanya yang percaya Tritunggal juga nggak gitu juga, Pak. Jadi waktu itu Yesus mengosongkan diri kan gitu. Nah, setelah naik baru cerita Tritunggal itu gitu. Ketika di bumi mengosongkan diri jadi manusia, tapi Ya, mereka menjelaskannya bahwa keilahiannya tidak hilang dan seterusnya gitulah. Yesus 100% manusia, 100% Allah gitu lah, Pak. Gitu aja. iya. Nah, Argumennya tidak ada dasarnya di Alkitab sebetulnya, Pak itu ya. tafsir, Pak. Itu tafsir. Ya. Tafsir. Gimana 100% Pak? Allah, 100% manusia itu kan tafsir, nggak ada tulisan eksplisitnya kan. Ya, Alkitab malah tulisannya adalah mengosongkan diri jadi manusia. ya. Terus dari tadi yang Pak Budi juga tanyakan, waktu baptisan itu apakah suara itu audible didengar orang lain? Kalau kita simpulkan karena dicatat oleh Matius, harusnya audible berarti Pak ya. Benar, betul. Nah, masalahnya tadi kenapa saya bahas soal Tritunggal atau Trinitas, paham dari doktrin manusia atau dari kesepakatan bapak-bapak gereja yang lama, karena sepertinya hal yang sama pun terjadi saat ini. Tadi ditanyakan kenapa orang Farisi ahli Taurat kan waktu itu juga ada juga, kenapa mereka tidak percaya? Menurut saya hal yang sama yang sekarang Pak Wiknyo ajarkan ini juga terjadi sama seperti ketika kejadian itu. Jadi sama-sama dengarnya, tapi orang kalau sudah bilang enggak, pokoknya perpuluhan masih jalan, enggak, pokoknya ini masih jadi seolah-olah kayak apa ya Pak, melawan arus, atau kan kadang-kadang suara mayoritas itu dianggap kebenaran Pak. Iya, ya, Hampir selalu ya seperti itu ya, ya. benar. Jadi Ya, itu sayangnya itu di gereja itu Pak. ya. Itu makanya seperti bangsa Israel kan, Pak, tegar tengkuk. Kalau bahasa Jawanya dablek, udah Iya, tulisannya jelas, Alkitab Taurat dibatalkan. Cari-cari cara supaya persekutuan tetap dilakukan. Padahal kan bisa dengan istilah yang umum saja, persembahan, gitu aja. iya, Jangan menyalahgunakan Alkitab, ayat-ayat untuk kepentingan pribadi. iya. Nanti berikutnya mungkin mengenai apakah Bapa dan Tuhan Yesus adalah pribadi yang berbeda, itu juga nanti suatu saat akan jadi ramai juga Pak. Kalau Saya itu rasa sebenarnya nggak perlu didiskusikan sih, itu pribadi yang berbeda sih, dari dulu sampai sekarang. Kalau ada iya, yang bilang bahwa Yesus adalah Bapa, nah itu udah pasti sesat itu. Itu iya, monisme itu namanya. Itu dari Bapak Gereja sudah nggak tersetuju juga, Pak. Tritunggal kan nggak gitu juga, tiga pribadi. Gitu. iya Ya, Pak. Saja Pak. oke. Ya, Tuhan berkati Pak Kres. Baik, ini hari ini banyak yang nanya ya rupanya ya. Baik, Pak Konstanara, silakan. Langsung pertanyaannya Pak, supaya semua kebagian. Dalam Pak Wiknyo, Shalom, selamat malam. selamat malam. Kalau saya renungkan ini pembahasan ini malam Pak, yang paling menarik adalah kerajaan surga Pak. Sebab pertama Yohanes melayani yang dikatakan bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ya.
Demikian juga ketika Tuhan Yesus di Matius 4 tadi di ayat 12 sampai kembalinya dari pencobaan di padang gurun kan mengatakan juga bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ya. Nah, Pak Wignya tadi kan mengatakan hal kerajaan surga dan kata hal kerajaan Allah itu sama ya Pak Wignya. Sama. Cuma beda-beda bahasa saja. Ya, Artinya sama begitu. sama. Nah, yang saya mau tanya Pak, karena begitu banyak kata-kata kerajaan Allah, kerajaan surga, bahkan dalam perumpamaan itu banyak sekali Pak Wignya. Contoh hal kerajaan surga seperti biji sesawit, seperti seseorang yang mencari mutiara dan banyak sekali kata-katanya itu. Pertanyaannya apa, Pak? Pertanyaannya sebenarnya hal kerajaan surga itu apa sih Pak Wignya? Entahkah kita mau nikmati sekarang atau menikmati nantinya? Oke, baik. Yang dimaksud kerajaan surga itu adalah konteksnya luas sekali. Konteksnya sangat luas. Dimulai hari ini. Hari ini kalau kita menjadi bagian dalam kerajaan surga, maka kita harus bertobat. Nah, jadi kerajaan surga dimulai di bumi. Tapi kerajaan surga secara literal, secara harafiahnya nanti di langit baru, bumi baru. Tapi istilah kerajaan surga, tanda kutip, dimulai sekarang. Kita warga-warganya. Harus bertobat sekarang, harus hidup kudus sekarang. Gitu. Yang saya pahami Pak Wignya ketika kita benar tadi bahwa hal kerajaan surganya dimulai dari sekarang. Makanya Tuhan Yesus juga mengajarkan bahwa datanglah kerajaanmu di bumi. Carilah kehendakmu di surga seperti di bumi seperti di surga. Nah, saya memahaminya dari dulu sampai sekarang Pak Wignya bahwa ketika kita mau memulai hal kerajaan surga dari sekarang, berarti sistemnya itu Pak Wignya. Sistem dari bagaimana dimulai dari pertobatan, perubahan pola berpikirnya. Ya. Karena kalau tidak pola berpikirnya dirubah, maka sistem itu tidak akan dinikmati walaupun kita berbicara hal kerajaan surga dan lain sebagainya. Bagaimana menurut Pak Wignya? Itu benar. Makanya Tuhan Yesus menggunakan ilustrasi selalu. Hal kerajaan surga seperti supaya kita memiliki karakter seperti itu. Nah, itu dijelaskan dengan berbagai perumpamaan dan ilustrasi kan kerajaan surga. Nah, artinya intinya sederhana, mulai sekarang kita harus bersiap-siap mau dijemput Tuhan Yesus. Hiduplah kudus, tak bercacat, tak bercela. Betul Pak Wignya. Ya. Pak Wignya boleh request Pak Wignya? Apa itu? Nanti kapan-kapan saja temanya bahwa kerajaan surga atau kerajaan Allah lebih detail begitu Pak Wignya, supaya kita di dalam menjalani hidup ini rule-nya terarah Pak Wignya begitu. Ya, saya mengerti. Saya catat ya Pak. Siapa? Ada request galah. Oke. Ini bagus juga sih tema ini, supaya orang mengerti bahwa kerajaan surga dimulai hari ini, jangan nanti loh, hari ini. Iya Pak, karena kalau kita jujur ya banyak sekali pembicara surga bukan sekarang, nanti katanya. Iya memang betul nanti secara Pak Wignya bilang fisiknya, tetapi secara atmosfer sistem kita harus dari sekarang Pak Wignya begitu. Maka kita dikatakan bertobatlah. Iya, kita harus dari sekarang bersiap-siap, bertobat, pola berpikirnya dirubah. Ya. Makanya itu kebenaran-kebenaran yang Pak Wignya sampaikan sebenarnya sedang apalagi bahasa Pak Wignya saya lupa, memperbaharui ulang kayak handphone begitu. Apalagi Pak Wignya? Apa ya? Laptop yang rusak begitu apalagi diperbarui ulang. Di-upgrade. Iya, begitulah Pak Wignya. Iya, diinstal ulang. Iya, betul. Cuma kan sekarang kebanyakan orang sih ya lari perjanjian lama. Bukan tidak, maksudnya lari ke Taurat yang sudah jelas-jelas, tetapi masih mau berkutat. Makanya saya agak gemetar Pak Wignya kalau Pak Wignya mengatakan itu Yakobus 4 ayat 5 kah?
Ya. yang dikatakan kita mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, maka kita lepas dari kasih karunia Galatia, Pak. dan Itu Galatia. ya Galatia, Pak, Galatia betul. Ya. Dan mulainya kan dari sekarang semua, Pak Wiknyo ya. Iya, betul. Betul. Jadi hari ini kelihatan, Pak, nanti ketika Tuhan Yesus datang, masih adakah iman di bumi ya? Kitanya benar nggak? Betul, Pak Wiknyo. Ya. Oke, itu saja. Oke, Pak Wiknyo, terima kasih. Oke, Tuhan berkati, Pak Tuhan, Wiknyo. Tuhan berkati. Berikutnya Bu Meme, silakan langsung pertanyaannya, Ibu. Halo Pak Wino, selamat malam. Shalom, Iya, selamat malam. terima kasih ya Pak untuk pelajaran hari ini. Ya. Oke, langsung pertanyaannya ya Pak ya. Ya. Ya Pak, saya percaya kalau pertobatan itu sangat penting ya Pak. Saya mau bertanya, pertobatan seperti apa sih yang Allah inginkan Pak? Oke, pertobatan dari manusia yang dulunya duniawi, manusia lama, menjadi manusia yang baru, yaitu manusia baru yang di dalam Tuhan Yesus. Yang mindsetnya, akal budinya diperbaharui. Makanya Roma 12 ayat 1-2, jangan kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah menurut pembaharuan budi. Nah, di situ intinya. Kita jangan kayak orang dunia, cara berpikirnya, cara perasaannya. Harus berubah, transformasi. Kita manusia baru, yang sama sekali baru. Sesungguhnya kalau kamu ada dalam Kristus, kamu adalah ciptaan baru, kata. Seolah-olah kita diciptakan baru. Gitu. Manusia lamanya hilang. Berarti sama juga itu seperti lahir baru ya Pak ya? Lahir baru, betul. Oh. So Betul. kalau kita mewarisi dari nenek moyang kita gimana ya Pak? Ya harus dibersihkan. Segala hal yang diwarisi tapi yang nggak benar dibersihkan. Kalau sesuai kebenaran ya nggak apa-apa, memang itu kebenaran. Kan kita mewarisi dari nenek moyang nggak semuanya jelek juga kan? Iya Pak. Misalnya kita diajar harus berbakti sama orang tua, nah itu kan cocok dengan hukum Tuhan, hukum kasih. Nah, tapi yang tidak sesuai ya kita bersihkan, jangan dilakukan. Ya. Oh ya Pak gitu. Berarti buah pertobatan itu adalah keselamatan ya Pak ya? Buah pertobatan keselamatan. Betul. Berarti mengambil waktu yang panjang dong Pak? Pasti, seumur hidup kita kan mengalami perubahan akal budi itu. Nggak bisa instan. Ya. So kita minta dalam pimpinan Roh Kudus gitu ya Pak ya? Ya. 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 Satu lagi boleh ya Pak ya? Boleh. Kan Pak gini, tadi kan ada tuh yang tertulis di Matius 6 ayat 13 itu Pak. Oke. Itu soal apa tuh? Pencobaan. Kan Pak yang dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Oke, kenapa sih pertanyaannya? Pak? Tuhan Yesus kan dicobain. Kenapa Ya. sih Pak Tuhan Yesus tidak meminta doa seperti itu ya Pak yang diajarkan kepada murid-muridnya? Tuhan Yesus kan sempat berkata begini, kalau bisa cawan ini berlalu, tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Nah, itu puncaknya itu. Sama kita juga gitu. Tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan ya. Pasti. Jangan berdoa minta pencobaan. Gitu. Oke? Iya Pak, tapi kan pencobaan itu selalu datang sih Pak. Nah, makanya kita nggak minta aja pencobaan datang. Nggak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa. Biarlah kita berjuang tetap hidup kudus. Meskipun pencobaan datang terus. Nggak apa-apa. Memang si iblis itu tidak akan tinggal diam. Dia akan mencobai terus. Justru peperangan rohaninya di situ. Makanya kita harus belajar Alkitab dengan benar supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Jadi waktu iblis menyerang, nah itu ujian. Kita menang terus karena pakai firman Tuhan. Iya Pak, iya. Tapi yang terpenting juga itu mindset kita harus diubah juga lah ya Pak ya. Harus diubah oleh firman kebenaran. Iya, harus diubah oleh firman. Ya. Iya Pak, ya. Makasih. Satu lagi boleh ya Pak, cuman bingung aja nih Pak. Kalau saya tengok kan Bapak itu ngirim itu gambar Israel gitu ya. Ya. Dalam pikiran saya, kenapa sih bangunan bangsa Israel ini kok nggak ada berwarna-warni gitu loh Pak? Kayak kita kan ada cat bangunan itu hijau gitu. Apa mereka itu harum ya Pak ya? Bukan. Di sana itu kan panas terik. Jadi rupanya bangunan itu dibuat dari bahan yang supaya tidak panas. Dan warnanya pasti cerah. Nah, warnanya itu terus.
Jadi kalau kita ke sana hampir sama semua rumah. Bahannya yaitu warnanya gitu. Bukan Jadi, karena musim itu apa ya Pak? Musim itu macam padang pasir gitu nggak ya Pak ya? ya ya, Kabuk. karena suasananya Oh, panas, maka pakai bahan itu supaya di dalamnya nggak terlalu panas. oh gitu ya Pak. Ya itu ada ceritanya sendiri tuh bahan itu, bahan tembok Oh ya, ya. ya ya. Maaf ya Pak, soalnya belum pernah Oke, ke Israel nih, ya beringin. suatu hari. Amin, amin, amin. Terima kasih Pak Wino, Oke, Tuhan Shalom, Tuhan berkati. berkati. Ya, berikutnya Pak Jerry, silakan langsung pertanyaannya. Baik, terima kasih Pak. Ya, Saya langsung ke pertanyaan aja Pak ya. ya, Tapi bisa dengar suaranya ya Pak? bisa, baik. Oke. Kan ada statement bilang begini, seperti yang Bapak sampaikan tadi, berbahasa roh itu bukan tanda satu-satunya orang itu memiliki Roh Kudus. Tapi Betul. ada statement begini Pak, semua orang percaya memiliki Roh Kudus. Itu Menurut benar. Bapak, Itu benar. Setiap orang yang percaya pasti diberi Roh Kudus. berarti sekalipun dia tidak bisa memiliki karunia berbahasa roh, tetapi Oh, kita tetap percaya dia memiliki karunia yang lain Pak ya? pasti, nggak mungkin orang nggak punya karunia. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, Tuhan berkati. Berikutnya, Ibu Ivon, silakan. Langsung pertanyaannya. Ya Pak, dulu waktu saya dibaptis itu belum mengerti seperti sekarang Pak. Jadi dulu tuh tahunya kalau Kristen harus dibaptis. Sekarang saya mengerti apa itu baptisan dan pertobatan. Ya. Apa saya perlu dibaptis lagi Pak? Tidak perlu. Tidak perlu. Kan sudah pernah dibaptis. Jadi hari ini tidak perlu dibaptis ulang. Tapi yang penting manusianya berubah terus. Proses kan. Nah, sekarang sudah mengerti harus lebih berubah dibanding dulu sebelum mengerti. Gitu. Nggak perlu, Bu. Iya. Meskipun Iya. ada kasus-kasus di mana seseorang merasa dulu baptisnya nggak benar. Ya, daripada menjadi sandungan, boleh saja sih dibaptis. Gitu. Tapi sebenarnya nggak perlu. Iya. Terus kan diproses Pak, jatuh Ya. bangun ya Pak. Ya, Nah, jatuh bangun. kalau jatuh itu Pak, terus kalau mau memulai lagi ini kok sukar sekali ya Pak. Jadi kalau mama mendengarkan firman atau penyembahan jadi sukar Pak. Terus Makanya, ya. makanya Sudah jangan berdoa jatuh. minta maaf Pak. Makanya jangan jatuh. Firman Tuhan berkata begini, barang siapa tetap di dalam firman-Ku, konsisten tetap, ia benar-benar murid-Ku, kata Tuhan Yesus. Dan ia akan mengerti kebenaran. Dan kebenaran akan memerdekakan dia. Nah, kalau orang cuman sebentar, anget, adem, ya lama-lama panas dingin, meriang gitu. Jangan, mesti konsisten. Ya. Iya. Jadi terus saja maju tak gentar ya Pak. Iya, semangat terus. Apa sih yang membuat kita dingin? Nggak ada. Iya. Ya. Terus Pak, kalau saya dengar iblis tidak bisa membaca pikiran, betul Pak? Betul. Tapi kenapa kok bisa ada di pikiran kita, Pak? Dia tidak bisa baca pikiran, tapi dia bisa memasukkan pikiran, menawarkan sesuatu. Seperti Hawa diajak dialog ya bisa lah. Tahu kita tolak ya nggak bisa. Kenapa nggak ditolak? Iya. Kan gitu. Jadi Ide kalau bisa masuk. Bisa masuk. Idenya. Seumpama Pak, kalau kita berdoa Pak, jadi lebih baik kita berdoa dalam hati saja supaya iblis tidak tahu apa yang kita doakan. Enggak juga, iblis tahu juga nggak apa-apa. Tuhan Yesus tolong kami. Iblis tahu mau ngapain dia? Iya. Kita nggak bunyi suara pun tuh iblis sudah tahu berdoa sama Tuhan Yesus nih. Iya dong. Memangnya nggak tahu? Iya. Pasti tahu. Iya. Terus itu Pak, kan iblis asalnya dari malaikat. Ya. Kenapa digambarkan iblis ini kalau digambar-gambar itu bentuknya itu mengerikan, Pak? Oh, ya untuk membedakan sama malaikat biasa, maksudnya gitu. Tapi ingat Alkitab berkata iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi iblis tidak selalu serem bentuknya.
Bisa aja iblis berbentuk wanita cantik. Bisa. Apapun bisa. Cuman untuk penggambaran ilustrasi, dipakai gambar yang pakai tanduk segala. Padahal belum tentu punya tanduk kan. Itu kan gambaran manusia. Kan gitu. Oh, iya. Ya kan? Lah saya dari dulu tuh Pak, sejak kecil tuh bisa lihat iblis tuh. Ya. Itu Terus terus pertanyaannya? waktu saya remaja itu saya ikut retreat. Saya ke pendeta tapi belum sampai ngomong ke pendetanya. Saya minta maksudnya enggak mau melihat gitu, Pak. Ya. Tapi belum sampai ngomong tapi pendetanya sudah ngomong apa yang sudah ada pada kamu telah diputuskan. Sejak itu saya tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat lagi, Pak. Ya. Tapi apa saya masih perlu dilepaskan karena tradisi keluarga sejak dari kecil itu sudah dipersembahkan oleh Ya, tahu, Pak. mengerti. Jadi begini, ketika seseorang bertobat, diberi Roh Kudus, apanya yang mau dilepaskan? Roh Kudus ada dalam diri kita ya semua pergi. Asal Pergi, kita Pak. hidup Jadi kudus. ya. Asal kita hidup kudus. Itu aja. Satu lagi, Pak. Saya masih sering mimpi orang-orang mati hampir tiap hari, Pak. Bagaimana itu, Pak? Mimpi biarin aja, nggak usah dianggap. Biarin ya. Biarin Ya. aja, nggak usah dianggap. Bukan berarti saya ada namanya saya dengan kutuk alam kubur. Jangan pernah bicara kutuk, itu menghina Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mati di kayu salib, semua kutuk dipatahkan. Kecuali tidak bertobat. Kecuali masih terikat okultisme, nggak mau bertobat, ya itu cerita lain lagi kan. Sudah bertobat, nggak ada kutuk. Itu ajaran yang salah itu. Salah berarti, Pak. Buat kita masih dalam kutuk. Kutuk yang mana lagi? Jadi saya harus percaya saya sudah bebas, Pak. Iya, kecuali memang Ibu terikat sama okultisme, ya salahnya sendiri kalau itu. Oh ya, enggak. Kalau sudah enggak, ya sudah bebas. Jangan mau didakwa oleh ajaran-ajaran sesat. Oh, ya berarti salah, Pak ya. Iya. Ya. Terima kasih, Pak Wenyo. Tuhan berkati. Tuhan memberkati. Oke, waduh ini waktunya sudah. Ya udah cepetan. Herman Saputra, silakan Pak Herman. Mana? Oh, enggak ada. Oke, Bu Farida aja. Bu Farida, Surabaya, silakan. Ya, malam Pak. Malam. Shalom. Shalom. Ya Pak, maaf tadi saya waktu join itu kan agak telat nih Pak. Nah, ini saya mau tanya tentang di Matius 3 nih Pak. Ya. Tentang orang Farisi dan orang Saduki yang waktu datang itu kan mau minta dibaptis nih Pak. Nah, kenapa dikatakan keturunan ular beludak ya Pak? Ya. Terus sama diminta untuk menghasilkan buah-buah pertobatan. Ya. Dan bahkan dijelaskan tentang penghukuman Tuhan, Pak. Ya. Karena Yohanes Pembaptis tahu persis karakter orang Farisi dan ahli Taurat ini, orang Saduki ini. Kenapa? Karena mereka suka menghakimi sesamanya pakai hukum Taurat. Artinya mereka itu tidak bertobat sebenarnya. Cuma jadi orang yang agamawi. Suka menghakimi. Makanya oleh Yohanes Pembaptis dimarahin dan disuruh bertobat. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Perbuatanmu itu loh yang benar, gitu loh maksudnya. Padahal kan mereka datang itu kan memberi dirinya dibaptis ya Pak. Berarti dia kan niatnya itu ada gitu loh Pak. Ya, tapi mereka nggak ngerti. Makanya dijelaskan. Mereka cuma ritual maunya. Dijelaskan, makanya hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Artinya mereka buahnya tidak sesuai selama ini. Dimarahin sama Yohanes Pembaptis. Bukan berarti Yohanes Pembaptis menolak mereka, belum tentu menolak, kan ini cuma ceritanya begini. Setelah itu dibaptis kan bisa aja. Oh iya, nggak ada ini sih Pak, nggak ada tulisannya ditolak ya. Makanya, bukan ditolak loh, dimarahin habis. Nah setelah itu mungkin dibaptis. Iya, karena kalau gimana Pak? Ya kan bertobat ya, kamu keturunan ular beludak. Dia mau dibaptis ya dibaptis, bertobat kan gitu. Nggak mau, tersinggung, ya udah.
Karena analoginya kalau dengan zaman sekarang kan orang dibaptis tuh motivasinya kan beda-beda Pak, gitu loh. Ya, Lihat ada yang hatinya. mau merit. Iya. Terus saya mau tanya yang Tapi pertanyaan, seperti saya bilang tadi, ya, motivasinya apapun setelah dibaptis itu bertobat sungguhan. Gitu. ya siap. Hmm. Pak, ini pertanyaan kedua ya Pak. Oke. Menyambung yang pertanyaannya Bu Ivon tadi. Lah itu yang membuat supaya roh kita tetap on itu bagaimana ya Pak? Nah, ini bagaimana supaya motivasi kita itu tetap hangat terus, panas Ya, terus. roh kita menyala-nyala gitu loh Iya. Pak, maksudnya. Nah, itu tentu saja ada dari diri kita, sebagian dari diri kita sendiri. Kita niat nggak sih ikut Tuhan? Cinta Tuhan apa nggak sih? Itu kan kalau kita cinta kan pasti nggak bisa dingin. Aku mau Tuhan, apalagi Tuhan. Ampun Tuhan kalau belum melakukan yang seperti yang kau inginkan. Terus, Ibu bayangkan ya, dari pagi ada doa pagi, ada ini, ada itu. Memangnya orang nanya saya kapan persiapannya? Nggak capek. Loh ya kalau saya rohnya nggak menyala ya capek Bu. Tapi kalau Iya, menyala, betul. capek pun tetap semangat gitu loh. Nah Iya. itu bagaimana itu jelasinnya? Kitanya yang mesti cinta Tuhan apa enggak gitu aja. Kadang kan gini Pak, apa pekerjaan Makanya gini Bu, sehari-hari? makanya ketekunan itu penting. Kalau Ibu tekun ikut Tobias gini ya lama-lama jadi kebiasaan dan menikmati. Orang yang nggak pernah sama sekali, males aku belajar Alkitab. Ngerti nggak maksudnya bedanya? Kan Iya. orang nggak bisa ikut sekali dua kali lalu enak ya ikut. Nggak bisa. Sama dengan orang makan sehat, enak yang nggak enak pertamanya. Tapi lama-lama enak juga ya ternyata. Itu. Iya. Harus tekun. Iya, kadang kan karena di pekerjaan ini banyak hal ya Pak ya. Ya. Jadi kan misalnya saya ikut doa paginya Pak Wiknyo nih, Ya. menyala-nyala nih Pak sampai Ya. kantor. Terus Ya. nanti sore itu udah ini Pak, banyak pekerjaan ya, banyak hal-hal yang terjadi tuh. Jadi Ya. suruh lagi Pak gitu loh. Ya. Ini jangan lupa Bu, dunia pasti seperti itu. Ketika kita sudah semangat, ada yang bikin kesel, ada yang bikin ini. Kita harus maklum, memang dunia begitu. Ya kita tangani saja, tanpa harus membuat damai sejahtera kita hilang. Kita sudah siap gitu loh. Saya nggak mengharapkan semua orang benar ya. Pasti ada yang, oh nah ini belum ngerti nih. Oh ini maksudnya nggak bagus nih. Biasa aja, nggak usah sampai kesel pribadi gitu. Nggak usah. Rugi Iya, nanti. iya. Ya. Iya, kadang ke bawah ya Pak ya soalnya. Iya, jangan ke bawah. Jangan ke bawah. Kita harus Iya, tetap iya. netral. Ya. Iya, baik Pak. Oke. Terima kasih ya Pak Wiknyo. Ya. Tuhan memberkati. Memberkati. Ini waktunya habis nih. Itu Simpson terakhir deh. Langsung pertanyaannya ya. Silakan. Hai, salam Bapak, selamat malam. Selamat malam. Silakan. Ya. Pertama-tama saya berterima kasih pada Pak Wiknyo. Saya sudah lama sebenarnya ikut ajaran Bapak dan bersyukur sekali bisa mengubah setiap cara-cara berpikir yang salah. Puji Tuhan. Dan sudah 2 tahun lebih Bapak. Saya masih ikut dan kemarin ada suatu podcast dan itu merupakan suatu pukulan telak bagi saya sebagai anak muda, di mana Bapak tekan yang namanya etika begitu, sopan santun terhadap yang tua walaupun kita mungkin IQ atau kita lebih pintar dari orang tua, tetapi kita harus menghargai orang yang sudah berpengalaman terhadap kita. Ya. Namun yang saya ingin tanyakan malam ini Bapak terkait dengan pencobaan. Ya. Mungkin pertanyaan ini seperti pertanyaan bukan menjebak, tapi seperti seolah-olah bukan orang yang percaya kepada Tuhan begitu. Kan ada dalam 1 Korintus 10 ayat 13 itu kalau tidak salah di sana mengatakan bahwa pencobaan yang kita alami itu tidak melampaui kekuatan kita begitu. Ya. Jadi saya bisa bertanya begini, kalau tidak melampaui kekuatan kita, mengapa kita harus perlu Tuhan begitu? Ini pertanyaan seperti seolah-olah saya tidak percaya Tuhan, tapi saya mau tahu kira-kira maksud dari ayat itu seperti apa. Maksudnya tidak melampaui kekuatan kita itu begitu. Baik. Ya. Artinya pencobaan yang kita alami itu kita bisa lawan. Maksudnya itu kekuatan yang ada pada kita itu apa sih? Kekuatan yang ada pada kita itu kan ada Roh Kudus dan ada kita. Kita dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, kekuatan itu pasti bisa menang lawan apapun. Jadi ujian yang diberikan kepada kita itu diizinkan Tuhan tidak mungkin melampaui kekuatan kita.
Artinya kita pasti bisa menang kalau mau. Kan disediakan Roh Kudus juga. Roh Kudus ada dalam diri kita. Itu artinya, makanya jangan pernah menyerah. Ini terlalu berat Tuhan, kan ada yang bilang begitu. Oh enggak ada yang terlalu berat. Kan kamu punya Roh Kudus, pasti bisa menang. Itu maksudnya. Baik, yang kedua Bapak, apakah masih bisa? Bisa, silakan. Yang kedua, mungkin terkait dengan pertanyaan Ibu Frida yang terakhir tadi, yaitu bagaimana kita terus untuk apa istilahnya revitalisasi atau terus kita hidupkan kebiasaan yang baik itu apa? Kan mengerti. Kebanyakan kita, maksudnya kita semua ini pasti mengalami yang namanya tantangan pencobaan itu, tetapi kadang kita itu semacam yang biasanya berdoa tidak mau lagi berdoa karena apalagi merasa bersalah, tertuduh dengan nurani begitu. Jadi yang saya maksud itu bagaimana kita terus menumbuhkan kebiasaan yang baik itu. Yang pertama, jangan pernah bisa didakwa oleh perasaan-perasaan yang negatif atau si iblis mau menyuntikkan indoktrinasi atau intimidasi. Kamu dosa, kamu dulu. Yang dulu lupakan semua. Yang kemarin pun lupakan. Yang ke depan jangan diulang lagi kesalahan yang sama. Ya. Yang kedua harus konsisten, tekun. Nah, setiap hari kalau tekun maka lama-lama menjadi konsumsi yang teratur. Nah, itu yang membuat menyala. Kalau sekali ikut, sekali enggak, itu adem. Tapi kalau konsisten terus, itu menyala nanti lama. Apalagi kalau kitanya dengan perasaan penuh, aku memang mengasihimu Tuhan. Hidupku hanya untukmu. Itu beneran ya, tapi harus tulus, bukan cuma di mulut. Nah, itu yang membedakan satu orang dengan yang lainnya. Sebab sebenarnya kita sama kan semua dari daging. Tapi kenapa yang satu menyala, yang lain tidak? Ya, yang menyala itu terus konsisten, tetap tekun. Jadi menyala terus, gitu. Tidak ada cara lain, harus tekun. Nanti menyala pasti. Ya. Bisa di kota mana? Kamu di kota mana? Bagaimana Bapak? Simpson ada di kota mana? Saya dari Kupang, NTT. Oke. Ya. Baik. Itu saja? Ya, itu saja. Terima kasih. Tuhan berkati. Baik, Bapak Ibu minta maaf, masih banyak yang resign ya. Waktunya sudah lewat bahkan. Nanti kita lanjutkan Rabu depan pertanyaannya ya, dicatat dulu. Oke, baik. Kita tundukkan kepala yuk. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk malam hari ini, kami semua diberkati. Terima kasih Tuhan, sebab firman-Mu itulah yang menghidupkan jiwa dan roh kami. Terima kasih, mohon berkati setiap tangan yang mendukung pekerjaan-Mu ini Tuhan. Biarlah kami semua boleh semakin hari semakin menjadi semakin dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap di nomor satu kan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri, agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online setiap hari Rabu jam 7 malam bersama Pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.